Orang sabar diberkati Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan, berkat tidak selalu datang bersama kenyamanan. Seringkali justru diikuti dengan tantangan, penolakan bahkan tekanan dari orang lain. Disitulah kesabaran kita diuji. Tidak mudah untuk tetap tenang ketika diperlakukan tidak adil. Kisah Ishak mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan wujud iman yang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Bagian ini menolong kita untuk memahami bahwa kesabaran adalah jalan menuju berkat Tuhan. Mari kita baca Kejadian 26 ayat 12 sampai 22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu tetap ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati. Yang pertama, kesabaran adalah sifat orang yang mau diberkati Tuhan, di ayat 12 sampai 14. Ketika Ishak diberkati dengan luar biasa, saudara, ia tidak menjadi tinggi hati atau bertindak berlebihan. Ia tetap tenang dan tidak dikuasai oleh keberhasilannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan bukan hanya soal menerima saja, tetapi juga tentang kesiapan hati untuk mengelolanya dengan benar. Orang yang sabar biasanya tidak mudah tergoyahkan, baik saat kekurangan maupun saat kelimpahan. Yakobus 1 ayat 4 berkata, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Jadi saudara, kesabaran menunjukkan bahwa hati kita siap untuk dipercayakan memperoleh berkat dari Tuhan. Bagian yang kedua, kesabaran diuji oleh kejahatan, di ayat 15 sampai 16. Ketika orang Filistin menutup sumur-sumur Ishak dan bahkan mengusirnya, ia menghadapi perlakuan yang jelas tidak adil, saudara. Dalam situasi demikian, sangat wajar jika seseorang ingin membalas. Namun Ishak memilih untuk tidak bereaksi dengan emosi. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini terlihat bahwa kesabaran bukan sekedar menahan diri, saudara, tetapi keputusan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Sebagaimana Roma 12 ayat 17 berkata,
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan demikian, kesabaran itu terlihat nyata ketika kita tetap benar di tengah perlakuan yang salah. Dan yang ketiga, kesabaran membawa pada berkat yang lebih besar. Di ayat 17 sampai 22. Ishak terus melangkah, saudara, menggali sumur demi sumur, meskipun berulang kali diperebutkan oleh orang Filistin. Ia tidak memaksakan haknya, melainkan memilih memberi ruang dan percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan. Sampai pada akhirnya, ia menemukan tempat yang luas dan damai. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat proses itu dan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Di Mazmur 37 ayat 7 berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia." Ya, kesabaran membawa kita kepada berkat yang lebih besar dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi hal-hal yang menguji kesabaran, perlakuan tidak adil, tekanan, dan bahkan konflik. Dunia mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan untuk tetap sabar dalam hidup ini, hidup dalam kebenaran, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kesabaran bukan berarti kalah, saudara, melainkan percaya bahwa Tuhan sedang mengatur segala sesuatu. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Di dalam Kristus, kesabaran menolong kita untuk tetap kuat sampai pada akhirnya melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita refleksikan firman Tuhan hari ini. Apakah saya tetap sabar saat menghadapi tekanan hidup? Bagaimana respon saya ketika diperlakukan tidak adil? Dan apakah saya tetap percaya pada Tuhan bahwa Ia sedang bekerja melalui proses hidup saya? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, ajar kami untuk hidup dengan sabar di setiap proses kehidupan kami. Cukupkan kebutuhan kami setiap hari, dan kuatkan hati kami saat menghadapi tekanan, dan juga tuntun kami untuk tetap percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berikanlah arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang sabar, iman yang teguh, dan berkat yang terindah dalam hidup saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau pendampingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.